aku sukanya di hidup di Kalimantan itu mereka tidak rasis. Ice due telu. Oke. Ya, kali ini kita kedatangan tamu, namanya siapa namanya, Bang? Adi Si Adisi. Si itu apa? Cahyono. Adisi, biar keren jadi Adisi. Aku sedikit penasaran dengan Adi, karena Adi ini kan aslinya mana, Di? Orang Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Kuala Kurun, dan memang masa kecilnya di Kuala Kurun. Ya, sekecilnya. Dan tadi kita sempat bincang-bincang sama Adi kan, katanya Adi ini orang Jawa. Nah, tapi sudah bisa pakai bahasa Dayak. Itu gimana ceritanya, Di? Waktu kecil saya emang pernah di Jawa, tapi waktu dari umur paling numpang lahir lah ibaratnya di Kalimantan. Ketika itu langsung dibawa ke Jawa sampai umur 4 tahun atau 5 tahun, balik lagi ke Kalimantan Tengah. Waktu itu. Bentuk tengah. Nah, beradaptasi mungkin ya, karena sering beradaptasi, sering mendengarkan, jadinya kita bisa berbicara lagi dengan menggunakan bahasa daerah dari ibu. Gitu. Oh, ibu Dayak. Ibu Dayak. Bapak? Kalau bapak Jawa. Bapak Jawa man? Jawa Timur, Ponorogo. Ponorogo. Aku banyak penasarannya kayak gini, karena Adi ceritanya pernah TK di Jawa, gitu kan, pernah menjalani pendidikan formal TK di Jawa. Apakah itu pakai bahasa daerah Jawa juga atau gimana dulunya, Di? Kalau untuk di pembelajaran sih tetap menggunakan bahasa Indonesia ya. Cuma kalau untuk keseharian lebih dominan di bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya. Jadi tapi saat transisinya dari Jawa ke sini masih ingat nggak kayak gimana? Apakah blek melihat dulu teman-teman atau karena lingkungannya yang di sini pakai bahasa Dayak atau gimana? Ke lingkungan ya pasti ya, karena lingkungan. Kebanyakan kalau kita sudah mendengar, kebanyakan nih orang-orang perantau dia mengerti bahasa kita tapi tidak bisa mengucapkan. Itu kebanyakan. Tapi seiringnya waktu dia bakal bisa sedikit demi sedikit mengucapkan. Kelas berapa baru bisa lancar lah, seingat Adi? Kelas berapa? Lancar untuk bahasa itu kelas 2 SD kalau nggak salah. Tahun berapa itu, Di? 2 SD berarti 2000 berapa ya? 2006 kalau enggak 2005. Ya, Antara itu. Antar waktu itu ya. Ya. Nah, kalau dulu kan kita tahu nih, kita kan anak-anak nih kan. Waktu zaman SD gitu kan, pernah kelahi nggak sesama teman, atau sesama sekolah, antar sekolah atau gimana dulu? Pernah ada cerita seperti apa, Dek? Kalau di Kurun ya, kalau masalah kelahi sering ya. Sering juga kelahi ya. Kalau masalah kelahi Nggak takut karena aku pendatang atau apa nggak gitu ya? nggak ada sih, soalnya aku mikirnya keluarga aku juga banyak, jadi artinya aku nggak mikir aku juga orang Dayak gitu, karena aku ada aliran darah dari ibu. Karena kan kita nggak, kalau aku sukanya di hidup di Kalimantan itu mereka tidak rasis, tidak memandang suku apa, tidak memandang agama apa, tetap berkawan, tetap berteman gitu ya. Adi sukanya karena di sini merasa diterima, tidak, tapi namanya kenakalan anak kecil pasti ada gitu kan. Ada cerita nggak yang istilahnya perkelahian antar teman atau perkelahian antar grup atau sekolah gitu, pernah ada cerita, Di? Kalau yang paling diingat atau yang terasa paling berkesan dulu? paling ingat dulu pernah kelahi itu, kalau aku jarang sih yang kelahian, tapi aku ingat dulu gara-gara pas SMA ya. Itu dengan kakak kelas. Ya. Jadi posisi kami waktu itu, aku kelas 1 sebelahan dengan kelas 2. Jadi ruang sebelah ribut. Karena berhubung aku jadi ketua kelas ketika itu, otomatis tanggung jawab kenyamanan kelas sendiri kan.
tanggung jawab ketua kelas. Mereka ribut, pertama aku tegur. Kak bisa diam. Karena kami di sebelah lagi belajar. Diam untuk beberapa menit, setelah itu malah menggila lagi. Akhirnya ya karena mungkin emosi nggak bisa kekontrol, satu ruangannya serang sendiri sampai cewek yang di ruangan itu nangis narikin aku gitu. Yang di ruanganmu sendiri? Iya, kelasku narikin aku. Berarti yang cowok-cowoknya maju semua gitu. Tapi ya itu cerita. Nah, ada juga biasanya nih ya di SD ada nggak kalau di tempatku ada teman cewek yang tomboy yang biasa nantangin itu, ada nggak kira-kira kayak gitu? Waktu SD lupa ya, kayaknya nggak ada sih. Kalau SMP ada teman tomboy tapi nggak pernah nantangin. Nggak pernah nantangin. Ya, soalnya dia tomboynya gimana? Tomboynya ya emang cowok banget tapi nggak pernah melakukan berkelahi atau apa, cuma dia ya ikut ngerokok juga. Ya zaman SMP, zamannya baru pertama kali ngerokok tuh kan. Baru kenal gitu. Baru kenal gitu. Awal puber lah. Tapi teman juga. Teman. Berapa kelas dulu waktu SMP? Kelas 1-nya berapa kelas gitu? Kalau kelas 1 30 kalau enggak 20 lebih lah. SMP berapa deh? SMP 1 kurun. SMP 1 kurun. Oh, yang di dekat Bundaran itu ya? Iya, dekat Bundaran. Kalau duel pernah nggak? 1 lawan 1 waktu sekolah, waktu SD, SMP, SMA pernah? Pernah waktu kelas 3 tuh. Kelas 3 SD. Aku kan culun banget kelas 3 SD. Kelas 3 SD culun banget. Ya. Culun banget kelas 3 SD kan. Kalau nggak salah dulu tuh gara-gara apa ya, lupa. Entah gara-gara rebutan buku atau apa. Seruangan berarti? Seruangan kan. Dipukul. Ya. Kelahi awalnya kan. Pas kena pukul awalnya. Nangis kan? Nangis. Ya. Nangis sejadi-jadinya. Jadi pengalaman pertama kali aku kelahi itu aku nangis. Ya. Pertama kali ya kelas 3 SD ya? Pertama kali kelas 3 SD aku kelahi. Nangis. Tapi sudah damai. Sekarang masih ada teman itu? Masih ada. Masih berkawan baik. Masih berkawan baik. Nah, kalau dulu itu seingat saya kan sering terjadi bully, masih ada kan. Entah kalau sekarang nggak terlalu mengamati, tapi di zaman Adi sekolah di 2000 berapa itu? 2003, 2004 ya? Ya. Sekitar itu ya. Mulai masuk sekolah itu pernah nggak dibully sama teman-teman karena apa biasanya kayak gitu? Belum nggak pernah, atau menjadi pelaku pembuli? Kalau aku sih jadi pelaku pembulinya. Pembulinya kayak gimana yang membulinya gitu? Kalau zaman aku dulu sering nyebutin nama orang tua ya. Nyebutin nama orang tua. Sampai dia nangis. Sampai nangis gitu, ya. Kebanyakan kayak gitu ya. Iya, kebanyakan kayak gitu. Siapa yang paling jadi korban? Ada nama temannya paling sering jadi korban? Siapa ya? Lupa aku namanya. Tapi paling sering ya. Paling sering. Terus SMP itu juga pernah. SMP itu gara-gara teman kita hitam kan. Jadinya kita bully itu. Padahal diri sendiri aja hitam. Iya. Tapi karena memang siapa yang kuat mental biasanya. Iya, kan? Tapi karena kenikmatan ketika membuli itu. Jadi yang mentalnya udah nggak bisa lagi ya udah down dia kan. Siapa yang kalah mentalnya dia yang nangis atau apa kayak gitu biasanya. SD, SMP, SMA semuanya di Kurun. Iya, di Kurun. Kabupaten Gunung Mas. Jauh nggak rumah dari sekolah? Enggak terlalu jauh. Jadi jalan kaki? Iya, jalan kaki. Paling 500 meter. Jalan kaki. Kalau dulu kan memang sering jalan kaki. Teman-teman yang jauh aja banyak kan jalan kaki kan. Kalau sekarang? Kalau ponakanmu gitu kan? Kalau sekarang jarang sih. Jarang ada yang jalan kaki. Rata-rata ya biarpun dekat tetap diantar dengan motor, bahkan sampai ditungguin. Bahkan ada yang pakai motor sendiri. Iya, bahkan ada yang anak SD pun bisa ada yang pakai motor sendiri. Kalau udah di Kurun itu udah ada yang pakai motor sendiri. Itu yang anak beda, SD ya. Iya, bedanya dengan zaman kita ya. Karena mungkin motor sudah banyak sekarang, jadi anak-anak udah bisa. Kelas berapa ya bisa naik motor? Kelas berapa SD? SMP sudah bisa naik motor keliling Kurun.
Ya, bukan di Gurun lagi, Berarti sampai ke kecamatan lain, kecamatan lain. Berarti Adi ini Kurun itu apa? Kabupaten Gunung Mas itu Ya, pemekaran tahun berapa rasanya? 2002. 2002 berarti Adi dari pemekaran itu sudah ada di Kurun? Enggak, belum. Belum ada ya? 2000 berapa baru ada? Setahun 2 tahun setelahnya? Ya, ketika umur 5 tahunan berarti 2006. 2006? Berarti berapa tahun tuh? 2002, 4 tahun, 3 tahun? 3 tahun. Ya, ya, ya. Baru ada di Gurun. Ada lagi nggak hal-hal yang berkesan waktu masih remaja seperti itu yang masih diingat sampai sekarang di? Ya, banyak sih sebenarnya kalau apalagi yang paling aku ingat itu ketika mos Mos? SMA. SMA? Nah. Ya. Gimana di? Kamu yang mos atau? Aku yang mos. Oh, iya, Nah, iya. aku yang mos. Jadi gimana rasanya botak kan? Ya dibotakin. Ini dibotakin. Biasa Nah, dibotakin. dulu mos kami itu pakai apa? Tali rapia itu dijadikan kayak rok gitu. Aha. Habis itu diikat kaleng, diisikan batu. Jadi tiap jalan itu Keletang-keletang. Keletang. Keletang kayak gitu. kaos kakinya beda-beda warnanya. Nggak ngelawan di, nggak aneh rasanya kayak gitu. Sebenarnya aneh. aku paling sering, aku adalah orang yang sering ngelawan dengan kakak panitia. Kayak apa nih? Jadi nilai di sertifikat mosku itu waktu itu C semua. C semua, karena melawan. Iya, karena Padahal ikut proses semua. Iya, ikut proses semua. Cuma aku kan orangnya Rewel. bukan rewel, udah bengal gitu Bengal, kan. ya. Jadi disuruh jalan jongkok, aku cuma jalan bodo amat gitu. Mama gua aja belum pernah nih nyuruh gua jalan jongkok kayak gini keliling. Tapi memang itu menurut tadi MOS ini salah satu pembulian formal atau gimana menurut? Sebenarnya tergantung. Tapi ketika kita sudah di MOS, itu mental kita jadi. Jadi maksudnya yang awalnya Iya, awalnya kita lembek, lembek. Awalnya kita lembek, tapi penting juga berarti ya. berarti apa? Penting. Sangat penting. Tapi ya karena prosedur yang sekarang keluar segala macam kan ya, kita bisa lihat generasi-generasi yang sekarang gimana gitu kan. Bisa dibandingkan. Bisa dibandingkan. Alasannya MOS ini penting sendiri gimana deh? Masa orientasi sekolah yang seperti itu diapakan itu apa? Selain memperkenalkan lingkungan sekolah, kedisiplinan sekolah pun itu wajib. Karena dalam sistem pendidikan kan kedisiplinan juga salah satu. Ya, seharusnya ya. Ya, karakter. Karakter. Mengubah karakter dari awalnya. Karena SMA ini kenapa abu-abu? Itu kan karena kita masih mencari nih antara entah kita ke hitam atau kita ke putih. Filosofinya seperti itu kan. Jadi ya kalau untuk MOS sangat pentingnya yaitu mengubah karakter, mengubah pola pikir kita juga. Di luar lingkungan sekolah nih, permainan-permainan apa saja yang sering waktu SD nih yang paling digemari dulu? Main layang-layang pernah? Pernah, kalau main layang-layang, cuma nggak terlalu hobi. Nggak terlalu hobi. Yang paling hobi apa dulu main? Kalau aku waktu SD itu banyak sih, soalnya musiman. Kalau di tempat kami itu mainan itu musiman, mainan gambaran yang kayak tapak, habis itu kelereng. Ya. Kalau nggak karet, Masih bisa main sampai sekarang? karet gelang nggak tahu ya. Aku juga pernah kemarin kita buat beberapa video gitu kan. Aku gini deh, bisa tapi aturannya yang bingung. Lupa dengan aturan. Iya, kebanyakan lupa aturan sudah. Yang dulunya harusnya kayak gini atau main. Nah, ada juga kayak gini deh. Permainan cewek. Ini permainan cewek yang paling banyak main karet gelang atau main tali yang pakai karet gelang, tali putar, habis itu apa banyak lah ya, main basam kata-kata. Pernah nggak main-main kayak gitu deh? Main-main permainan cewek? Sering. Permainan anak-anak cewek? Sering juga ya? Apalagi kalau di sekolah kan, di sekolah. Banyak juga permainan-permainan main rujak yang pakai tutup botol. Nah, kalau nggak main apa? Yang ambil biji. Iya, ambil biji yang di itu kan. Diputar-putar itu salah satu permainan yang nggak pernah aku main dan aku nggak pernah ngerti. Nah, itu salah satu yang aku suka juga. Kalau nggak mama aku yang ngajak dulu. Siapa yang ngajak?
mamaku. Mama yang tahu. Iya, mama yang tahu. Pertamanya mama yang kenalin ke aku, akhirnya aku suka sampai beli beberapa dulu waktu kecil. Teman-teman yang lain itu kan jarang, kalau di orang Dayak kan jarang. Tapi akhirnya mereka ikut. Jadinya itu salah satu permainan yang aku suka selain ngetapel burung atau segala macam. Gitu. Ngetapel burung dengan siapa? Biasanya masuk hutan sendiri atau dengan teman-teman? Enggak, dengan kawan-kawan. Dengan kawan-kawan. Ada geng sendiri. Iya, geng. Jadi tengah hari atau Ya, apa tengah tuh? hari. Biasanya pulang sekolah tuh kan. Pulang sekolah langsung main. Langsung main. Enggak disuruh tidur dulu atau gimana? Ya sebenarnya disuruh tidur Disuruh kan. tidur. Cuma kan kita Ya, ketika mama ke dapur kan langsung bandel ya. Cus. Kalau aku dulu sama adekku. Jadi lompat jendela. Langsung lengkap. pernah ketika disuruh tidur pura-pura jam kan ketika mama punya warung. Nah, ketika mama sibuk keluar lewat dapur. Soalnya dapur itu langsung kebun durian orang. Jadi cari burung di situ. Oh, di situ. Kalau Nggak pernah dicari sampai situ juga sama orang tua. Sebenarnya tahu aja, soalnya nggak jauh juga dari rumah kan. Oh, Kalau nggak, ya kalau udah emang dipanggil kan dibawa rotan. Dibawa rotan. Pulang nggak? pernah dipukul nggak sama orang tua dia? Kalau dipukul sering. Sering. Tapi siapa orang tua cowok atau orang tua laki-laki atau yang perempuan? Kalau yang paling sering sih dari mama ya. Mama. Kalau mama ya the power of mama kan. Ya, Jadi apapun yang dekat, ada apapun yang dekat, entah itu gantungan baju kah, apakah rotan. Kalau rotan itu udah eksklusif banget itu. Udah pasti diambil dari belakang lemari. Pasti sudah siap ya. Kalau kami dulu. Jadi rotannya itu yang sebesar ini, terus itu dibelah 4. Aduh. Jadi gimana? Bayangin itu cepret, itu pedasnya. Kalau guru pernah nggak mukul? Guru pernah sih mukul. Dulu kita Karena apa nih? Ada cerita? kuku panjang. Kuku panjang. Sering. Ya kan? SD kuku panjang. Ya. Pokoknya yang kelihatan hitam, kuku panjang. Makanya sampai sekarang nggak pernah kuku panjang gitu. Jadi gimana ya? Mungkin udah jadi mendarah daging. Iya. Karena emang betul kesehatan. Sudah kebiasaan. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah menonton, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa support terus akun channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton.